Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya kenalin, aku Adina Rivi Suroya dengan NIM C240 12 11 049. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis atau SIG. Nah, sistem informasi geografis ini adalah sistem kerja komputer yang basicnya itu adalah memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan juga menganalisa data serta memberikan uraian. Nah, jenis data dari SIG ini ada dua. Yang pertama data spasial dan yang kedua adalah data non spasial. Di mana data spasial itu terdapat dua jenis, yaitu ada vektor dan raster. Bedanya apa? Kalau vektor itu tidak ada gridnya, dan kalau raster biasanya outputnya itu berbentuk gambar dan ada gridnya. Nah, untuk sumber data spasial ini sendiri ada beberapa sumber, yaitu dari peta analog, kemudian dari data sistem penginderaan jauh, kemudian ada data hasil pengukuran lapang, dan juga data GPS. Selain itu juga bisa dari data tabulan. Nah, jenis data SIG tadi ada dua, spasial sama non spasial. Kalau semisal spasial ini merupakan data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu vektor dan juga raster. Kalau vektor itu didefinisikan ke dalam suatu bentuk mozaik berupa garis dan memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kalau kelebihannya itu ketepatan dalam mempresentasikan sebuah titik, batasan, dan juga garis, sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu nggak mampu mengakomodasi perubahan dari gradua. Selanjutnya yang kedua itu ada raster. Nah, raster ini merupakan model data yang berupa image yang umumnya berasal dari penginderaan jauh. Nah, di dalam data raster ini, objek geografis dipresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Nah, kelebihannya apa? Jadi kelebihannya itu lebih mudah digunakan secara matematis. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu ukuran filenya lebih besar, dan semakin besar resolusi gridnya, maka semakin besar ukuran dari filenya. Nah, jenis-jenis data dalam SIG ini yang pertama ada point, di mana digunakan untuk pengolahan data. Maaf ya teman-teman, jadi lanjut kita ke laptop. Yang pertama ada point, digunakan untuk pengolahan data dalam data titik dan simbol dalam mewakili data pada posisi tersebut. Selanjutnya kalau line atau garis itu pengolahan data yang berbentuk garis. Kemudian ada boundary, itu mengolah data berbentuk luasan atau area. Dan yang terakhir itu ada image, di mana dia memberikan informasi yang bersifat presentasi grafis. Maaf ya teman-teman, ini karena lagi di kebun binatang jadi agak ramai. Kita lanjut. Nah, pemrosesan data spasial itu yang pertama ada overlay, yang itu melakukan perpaduan dua layer. Maaf, itu tadi suara anjing lepas. Overlay merupakan perpaduan dua layer data spasial. Kemudian clip itu perpotongan area berdasar area lain sebagai referensi. Kemudian intersection, perpotongan dua area yang memiliki kesamaan karakteristik. Terus ada buffer, itu menambahkan area di sekitar objek spasial. Selanjutnya query, yaitu seleksi data berdasar pada kriteria tertentu. Kemudian ada union atau penggabungan, kemudian ada merge juga, ini penggabungan. Cuman kalau merge ini penggabungan dua data yang berbeda terhadap fitur spasial. Nah, kemudian ada dissolve, yaitu penggabungan beberapa nilai berbeda berdasar pada atribut tersebut. Enggak. Nah, kemudian selanjutnya contoh-contoh dari data vektor itu apa aja sih? Jadi untuk contoh-contoh dari data vektor itu ada dari Landsat, kemudian Spot, Iconos, QuickBird, GeoEye, dan masih banyak lagi. Selanjutnya tadi yang sudah menjelaskan terkait data spasial, yang kedua itu ada data non spasial. Nah,
data non-spasial ini merupakan suatu data yang melengkapi keterangan dari data spasial dalam bentuk statistik ataupun berbentuk angka, teks, tanggal, dan juga tabel. Nah, contohnya itu apa? Nah, untuk contohnya itu ada data tingkat kesuburan tanah, kemudian ada data kandungan mineral dalam tanah, data jumlah penduduk, dan sebagainya. Nah, sumber data dari SIG itu yang pertama itu tadi ada sistem penginderaan jauh yang berasal dari citra satelit, kemudian foto udara, dan sebagainya. Sumber data penting ini karena tersedia secara berkala. Kemudian yang kedua itu ada sumber data dari peta analog, di mana bisa dari peta topografi, peta tanah, dan sebagainya, berbentuk cetakan dan dibuat dengan teknik kartografi. Selanjutnya itu ada sumber data dari GPS dan juga hasil pengukuran lapak. Dan yang terakhir itu dari data tabular. Selanjutnya itu ada geodatabase, merupakan basis data yang terintegrasi dan menjadi pusat sumber data dan juga dapat diakses oleh berbagai aplikasi yang telah ada ataupun yang akan dibangun untuk informasi analisis. Nah, si geodatabase ini membantu proses penyimpanan dan manajemen informasi geografis pada sistem manajemen data standar. Nah, analisis spasial itu ada dua, ada data spasial dan juga analisis datanya. Kalau data spasial itu dasar operasionalnya pada SIG. Nah, data spasial itu salah satu item dari informasi. Sedangkan kalau semisal analisis data spasial itu merupakan sekumpulan metode untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan atau pola dari sebuah fenomena spasial sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik. Nah, dengan melakukan analisis spasial diharapkan muncul informasi baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang yang dikaji. Nah, fungsi analisis spasial itu yang pertama adalah klasifikasi, kemudian overlay, ada 3D analisis, jaringan, buffering, dan juga ada digital image processing. Nah, untuk sumber data spasialnya lanjut, sumber data spasial itu ada citra satelit yang menggunakan sensor satelit. Selanjutnya peta analog, ini versi awal dari data spasial. Kemudian foto udara, yaitu sumber data yang digunakan untuk menghasilkan data spasial. Kemudian data tabular, berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Kemudian ada data survei, itu dihasilkan dari hasil pengukuran lapang atau pengamatan di lapangan. Nah, selanjutnya itu adalah interpolasi. Nah, interpolasi ini suatu metode atau fungsi matematika yang menduga nilai pada lokasi yang datanya itu nggak tersedia atau tertutup dan memiliki asumsi yaitu bahwa atribut data bersifat kontinu di dalam ruang atau space dan atribut ini itu saling berhubungan atau dependen secara spasial. Nah, dari praktikum ini kita menggunakan beberapa aplikasi. Nah, aplikasi yang paling sering digunakan itu yaitu adalah QGIS, karena selain dia mudah, dia juga tidak berbayar sehingga sangat pas digunakan untuk mahasiswa. Dan selain QGIS itu juga kita bisa menggunakan ada ArcGIS juga. Cuman kalau ArcGIS itu kekurangannya adalah dia berbayar dan cukup mahal. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwasanya SIG atau Sistem Informasi Geografis ini tidak sama dengan peta, jadi tidak bisa disamakan. Nah, SIG ini sangat bermanfaat untuk pengelolaan atau penerapannya dalam manajemen sumber daya perairan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam micro teaching SISDP. Mohon maaf apabila banyak suara yang mengganggu selama proses penjelasan materi ini, karena teman-teman saya memang banyak salahnya. Kalau saya insya Allah lebih dikit salahnya. Sekian, terima kasih. Bang Fajri, nilainya yang gede yang Bang Fajri.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada 10 detik, saya bingung mau ngapain, jadi bye bye. Bye bye.